Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan studi case kasus korupsi LPI dan 4 perusahaan yang mencapai 3,4 triliun. Di sini kita dari kelompok 6 ada Fadiah Putri dan Jasmine Alika. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Adapun kata corruption berasal dari kata corrumpere, bahasa Latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, otak yang rusak, dipikat, atau disuap. Dengan demikian, arti korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dan kesucian. Bentuk-bentuk korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001, dan tindak pidana korupsi dijelaskan dalam pasal 13. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi dan 30 jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Sini ada merugikan keuangan negara, yaitu melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri dan orang lain atau untuk korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Kalau suap menyuap itu menyuap pegawai negeri, memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap. Pegawai negeri memberi hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap. Lalu, kalau penggelapan dalam jabatan, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu. Lalu, pegawai negeri memasukkan buku atau pemeriksaan administrasi. Pegawai negeri merusakkan bukti, membiarkan orang lain merusakkan bukti, dan juga membantu orang lain untuk melakukan merusakkan bukti. Yang keempat, pemerasan. Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Yang kelima, perbuatan curang. Pemborong atau ahli bangunan berbuat curang. Lalu contoh yang kedua, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Rekanan TNI Polri berbuat curang. Lalu penerima barang untuk keperluan TNI Polri membiarkan perbuatan curang. Lalu yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Yang terakhir, gratifikasi. Itu pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari. Selanjutnya itu faktor penyebab korupsi.
Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu merupakan faktor utama penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Terus kalau faktor eksternal itu penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Next. Selanjutnya di sini kita ingin membahas tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI atau lazimnya dikenal dengan sebutan Export Credit Agency atau Export Import Bank dan sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan, serta melakukan penyertaan modal. Eh, Lembaga pembiayaan ekspor ini bukan merupakan lembaga baru dalam keuangan global. Banyak negara yang sudah memiliki, bahkan beberapa negara maju seperti uh, ek- memiliki LPEI lebih dari satu macam. Seperti Jepang memiliki dua jenis, yaitu Nippon Export and Investment Insurance atau NEXID dan Japan Bank for International Corporation. Pendirian Exim Bank ini pada umumnya dilakukan berdasarkan undang-undang tersendiri. Sebagai contoh, Bank Exim Thailand ini didasarkan pada The Export-Import Bank of Indonesia Thailand Act dan The Export-Import Bank of Thailand Act. Pendiriannya dengan undang-undang sendiri ini tersebut diperlukan karena aksi bank pada umumnya merupakan autonomous sovereign entity. Status sebagai autonomous sovereign entity ini tersebut diperlukan agar dapat mengakses sumber pendanaan dari pasar keuangan domestik maupun internasional dengan biaya yang relatif lebih murah. Next. Fungsi LPI. Eh, Sesuai dengan Undang-Undang LPI, fungsi LPI adalah mendukung program ekspor Indonesia melalui pembiayaan ekspor nasional yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan advisory and service, serta mengisi kesenjangan yang terjadi dalam pembiayaan ekspor. Sebelumnya maksud dan tujuan pembentukan LPEI ini yang pertama ada menyediakan jasa keuangan untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa Indonesia di
pasar global termasuk menyediakan pembiayaan untuk memperkuat sektor atau industri pendukung ekspor di dalam negeri. Lalu menyediakan skema pembiayaan ekspor yang terpadu dalam rangka mendorong pengembangan ekspor, mendukung diversifikasi ekspor Indonesia ke negara-negara baru dengan tujuan mendukung pembiayaan bagi industri penghasil barang dan jasa ekspor yang relatif baru dan perlu dikembangkan. Lalu tujuannya yaitu mendorong dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. Next. Selanjutnya di sini ada tugas LPEI. Yang pertama itu memberikan bantuan yang diperlukan oleh bank dan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk perorangan dalam rangka ekspor. Bantuan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjamin, maupun asuransi ekspor ini guna mengembangkan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Lalu yang kedua, yaitu menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan secara komersil sulit dilaksanakan dan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan komersil maupun oleh LPI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional. Lalu tugas yang ketiga yaitu membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial potensial atau penting dalam perkembangan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, LPI dapat melakukan proses pembimbingan dari jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, dan produsen barang ekspor, khususnya untuk skala usaha UMKM. Selain itu, LPEI juga berwenang melakukan penetapan skema pembiayaan ekspor di tingkat nasional dan melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional. Next. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kasus korupsi yang terjadi di LPI yang merugikan negara sebesar mencapai 3,4 triliun. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakangnya. Korupsi ini merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Fenomena korupsi dapat terjadi berbagai sektor seperti pemerintahan, hukum, pendidikan, kesehatan, hingga dunia usaha. Salah satu yang mencuat di Indonesia adalah dugaan yang terjadi pada korupsi LPEI. Kasus korupsi ini menjadi salah satu nyata penyalahgunaan kewenang yang merugikan negara. Dugaan penyimpangan ini melibatkan pemberian fasilitas kepada pembiayaan kepada sejumlah perusahaan fiktif atau tidak layak yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Praktik, praktik tersebut diduga dilakukan melalui manipulasi dokumen, penggelapan aset, dan kolusi antar pihak internal FPI termasuk penjabat tinggi dengan pihak eksternal untuk memutuskan pencairan dana secara ilegal. Kasus di LPI ini mencerminkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal, minimnya transparansi, dan rendahnya integritas para pelaku. Lembaga yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekspor nasional justru mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Kasus ini menunjukkan perlunya reformasi tata kelola, terutama pada aspek pengawasan dan evaluasi pembiayaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Upaya penegakan hukum pada kasus ini tengah dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Penanganan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, serta menjadi langkah awal perbaikan sistem pengelolaan lembaga negara. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas eksternal sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga seperti LPI ini di masa depan. Next.
Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang kronologi kasus korupsi tersebut. Yang pertama, pada awal tahun 2019. Jadi kasus korupsi ini diawali pada tahun 2019 ketika Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara menemukan indikasi penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit oleh LPI kepada beberapa kepada perusahaan. Perusahaan ini meliputi PT RE, PT RII, PT SMR, PT PRS, dan PT SRI dengan dugaan penyelewangan yang akhirnya berujung pada pengungkapan kerugian negara. LPI juga menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari pembiayaan bermasalah yang dibuktikan sebagai non-performing loan. Selain itu, terdapat faktor lain yang turut menjadi penyebab seperti tata kelola yang belum baik, infrastruktur yang belum memadai, kelemahan dalam sistem pengawasan, serta inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan. Tidak hanya itu, tindakan penyalahgunaan pembiayaan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan perjanjian turut memperburuk situasi. Lalu, eh, yang kedua itu pada 18 Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kasus ini kepada Jaksa Agung Senitiar Burhanuddin, menegaskan dampak kerugian yang diakibatkan oleh tindakan fraud tersebut. Laporan ini menyebutkan nilai kerugian mencapai 2,5 triliun dan melibatkan pemberian kredit bermasalah kepada perusahaan-perusahaan terkait. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong penanganan kasus secara serius demi menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Diketahui 4 perusahaan debitur ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, dan perkapalan. Selanjutnya, 1 hari setelah Menteri Keuangan Sri next min Selanjutnya, 1 hari setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan korupsi ini ke Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan bahwa pihaknya juga melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, pemberian fasilitas ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sehingga KPK meminta Kejaksaan Agung untuk menghentikan proses pemeriksaan pada perkara yang diduga sama ini. Sementara itu, pada pasal 50 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa apabila KPK telah melakukan penyidikan, maka aparat penegak hukum lain diharapkan segera menghentikan penyidikan yang dilakukan. Tujuan dari permintaan KPK kepada Kejaksaan Agung ini adalah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum. Namun, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melakukan penyidikan karena bisa saja kasus yang ditangani berbeda.
Dalam CNBC dijelaskan bahwa LPEI pada uh, tanggal 3 Maret memberikan klarifikasi atas dugaan korupsi yang dilakukan 4 perusahaan yang merugikan keuangan negara sebesar 2,5 triliun. LPEI menjelaskan bahwa pembiayaan ini dibukukan bermasalah yang dibukukan dan menjadi non-performing loan. Selain itu juga dapat faktor lain dugaan korupsi ini, yaitu tata kelola yang belum baik. Akar masalah dari dugaan tindak korupsi ini terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, salah satunya berasal dari pembiayaan yang bermasalah. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan kredit dan atau pembiayaan yang disadarkan dengan prinsip syariah dalam konsideransi menimbang huruf C menembang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Lembaga Pembiayaan Indonesia dalam menjalankan kegiatannya memberikan pembiayaan dalam wujud modal kerja atau investasi, pengadaan bahan baku, pembelian bahan baku dari luar negeri, pergantian atau maintenance, sarana produksi, pembangunan pabrik baru, pembiayaan proyek dan ekspansi usaha. Eh, kerugian negara yang identifikasi meliputi 1,4 triliun oleh PT RII, PT SRI sebanyak 1,44 miliar, PT SMR sebesar 216 miliar, PT PRS 305 miliar, dengan total kerugian mencapai 2,505 triliun. Kasus ini menjadi salah satu sorotan utama bagi penegak hukum di sektor keuangan. Penanganan kasus ini melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung yang tampak saling bersaing dalam mengusut tuntas ke kasus tersebut. KPK menyatakan telah memiliki calon tersangka dari hasil penyelidikan tersebut, sementara Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan awal. Selain 4 perusahaan tersebut, terdapat dugaan keterlibatan 6 perusahaan lainnya yang dalam masih proses pemeriksaan. Jika terbukti, kerugian akan bertambah yang diperkirakan mencapai 3 triliun. Proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan lanjutan terus dilakukan untuk memperluas cakupan penyidikan serta menentukan langkah hukum berikutnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jasmine Ali.
Selanjutnya itu penyelesaian kasus. Jadi, tindak pidana korupsi itu digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang memberikan dampak merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi dianggap sebagai bentuk tindak pidana yang perlu ditangani secara khusus serta diancam dengan pidana yang berat atau maksimal. Arah pembangunan penegakan hukum di Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional yang memperbarui KUHP yang lama. Dalam mengkaji kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di LPEI, pidana tambahan dapat diberikan dari aparat penegak hukum kepada 4 perusahaan yang diduga terseret kasus korupsi tersebut adalah perampasan barang bergerak berwujud atau yang enggak berwujud, pembayaran uang pengganti, dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Selain pidana tambahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat opini mengenai perampasan aset sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk memiskinkan koruptor. Namun, untuk melakukan perampasan aset tidaklah mudah, karena para pelaku tindak pidana korupsi memiliki beragam macam cara untuk menyembunyikan aset dengan memindah tangankan atau menaruh aset di luar negeri sehingga sulit untuk dilacak. Selain itu, tantangan dalam proses penegakan hukum adalah sanksi pidana tambahan, perampasan barang, dan pembayaran uang pengganti hanya bersifat fakultatif dan bukan imperatif. Kasus korupsi yang terjadi di LPEI pada pemberian fasilitas kredit masih dalam proses tahap penyelidikan dan masih terdapat kemungkinan akan bertambahnya perusahaan yang terseret di dalam kasus korupsi tersebut, sehingga potensi kerugian keuangan negara yang berdampak pada perekonomian negara dan juga masyarakat kemungkinan masih akan bertambah juga. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, dijatuhkan putusan hukum yang kekuatan hukum tetap, dan kemungkinan adanya pengembalian aset akibat kerugian yang diakibatkan dari tindakan korupsi. Di dalam kasus korupsi yang terjadi di lembaga LPEI pada pemberian fasilitas kredit, masih dalam proses tahap penyelidikan yang melibatkan perusahaan PT RII, PT SMK, PT SRI, dan PT PRS dengan jumlah keseluruhan 2,504 triliun apabila keempat perusahaan tersebut dapat mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebelum kasus tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, maka hal tersebut dapat menjadi alasan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan, namun tidak menghapus pidana yang dilakukan.
Kesimpulan dari kasus ini yaitu penyidikan perkara yang dilakukan antara Kejaksaan Agung dan KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian fasilitas kredit oleh LPEI telah menuai polemik. Kejagung dan KPK sama-sama mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan UU KPK. Dalam kasus dugaan korupsi di LPEI, KPK sudah terlebih dahulu melakukan penyidikan. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 50 ayat 3 UU KPK jelas bahwa kejaksaan seharusnya menghentikan penyelidikan karena kasus telah ditangani oleh KPK. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI perlu mendorong agar penyelesaian kasus dugaan korupsi serta meminta KPK dan Kejagung bersinergi dan berkoordinasi dalam penanganan dugaan korupsi di LPEI, termasuk meminta Kejagung dan KPK untuk mengikuti peraturan perundang-undangan, serta hakim memiliki kewenangan dalam menetapkan adanya kerugian keuangan secara negara melalui fakta yang diperoleh dari proses persidangan mengenai adanya kerugian dan besarnya kerugian negara akibat dampak dari tindak pidana korupsi untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada pelaku korupsi. Walaupun terdapat berbagai tantangan dalam mengkategorikan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, potensi kerugian keuangan negara dimungkinkan masih akan bertambah, mengingat bahwa dalam kasus ini masih terdapat 6 perusahaan yang ikut terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi ini. Apabila dalam proses penegakan hukum dimungkinkan adanya pengembalian aset oleh perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum, maka sesuai dengan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi, hal tersebut tidak dapat menghapus pidana, namun dapat menjadi alasan yang meringankan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.